Sudah direkam ya. Tiga silakan diskusi, dua silakan diskusi, satu dimainkan. Robert. Bu Jen, Bu Kasna, saya izin toilet sebentar ya. Iya Belum Pak. Lain tadi. Ya. Ayo Bu, dimulai. Kan saya udah mulai Bu. Ayo mulai. Bu Jen, Bu Kasna. Yuk. Ya mulai yuk. Yuk. Saya share screen. Langsung di Canva apa gimana? Langsung di Canva, boleh? Langsung di Canva aja kali ya. Mau dari saya apa mau dari Bu Jen? Sok dari Pak Halim aja. Oke. Bisa. Kalau saya yang share, muka saya nggak kelihatan. Kita pilih desain dulu.
Oke, sebentar. Saya share screen. Oke. Kelihatan? Masuk? Masuk, ya kelihatan Pak. Masuk. Oke. Mantap ya. Oke. Yuk, gimana? Silakan. Jadi ini ngebahas program kan? Iya. Tadi ada yang screenshot PPT-nya Pak Bapak nggak? Poin-poinnya. Kayaknya saya dari foto yang pas mana. Coba bekasnya. Barusan ambil colokan. Bentar. Udah penuh kali. Saya lupa tadi screenshot nggak screenshot. Ini bahasanya apa ini? Lorem ipsum dolor sit amit. Pertama kita apa dulu nih? Itu tujuan itu dulu. Tujuan Tujuan khusus ya? pembelajaran khusus. Itu copy paste dari itu aja. Dari LMS. Tujuan Tujuan pembelajaran khusus. Copy paste dari LMS aja. Bapak lagi buka LMS nggak? LMS ya. Di bagian apa sih? Di bagian ini ya? Di Rukol. Rukolnya. Oh. Ini saya screenshot panduan diskusi kelompoknya. Ini Mas. Coba Bu Kasna kirim di grup kelompok 3, Bu. Iya, saya udah. Cuman Lanjutan ini apanya panduan diskusi kelompok sama lanjutan panduan diskusi kelompok. Menentukan jenis kegiatan. Oh ya, kita berarti pertama tentukan jenis kegiatan, termasuk intra, ko, apa ekstra. Iya. Tentukan jenjang. Jenjangnya berarti SD, SMP, apa SMA. Kita kan sama-sama SD semua ya. Iya. Lihatlah kembali 7 karakteristik lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan. Yang kemarin tuh, yang didiskusin kemarin ya. Iya itu. Diskusikanlah bersama kelompok kira-kira program atau kegiatan apa yang bisa dibuat untuk mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial. Oh, ini mah jadi kita jangan nyebutin programnya dulu. Kita mau nyari yang intra apa? Ekstra apa? Yang kemarin tuh bukan intra ya. Yang kemarin tuh apa tuh? Kokuler. 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 Iya. Iya, populer kita yang kemarin tuh. Ini udah tujuan pembelajaran khusus. Berdasarkan ini udah. Langsung apa nih? Mau apa nih kita nih? Menentukan programnya apa? Nama program gitu. Iya, nama programnya. Nama programnya kemarin tuh BMI. Iya. Berburu mobil impian. Bisa baik. Nama program. Apa namanya? BMI. Apa? Belajar Iya, belajar membaca Iqra. Belajar ini ya? Belajar. Bimbingan. Membaca Iqra ya? Iqra. BMW. Kayak ini ya. Kuliah di BMI aja. Oh, bukan. BMI aja. Ya. Berburu Ngaji mobil di BMI aja gitu. Mengaji di BMI aja. Di BMI aja. Nah, membuat ringkasan umum program kegiatan yang dimaksud.
Terus apa lagi habis Mau ini? diganti nggak apa-apa, takutnya Pak Halim sama Bu Kasna punya ide baru gitu. Nah, ini udah bagus banget Ya, ini udah bagus. Kalian winner. Apa lagi habis ini ya? Habis itu di panduannya apa? Habis merangkai? Deskripsi kali ya? Ya, deskripsi kayaknya. Kita masukin ke deskripsi kali ya. Deskripsikan program yang telah Bapak Ibu buat dalam gitu. Bentuk PPT. Masuk ke mana gitu kan? Ya, berarti pertama kita itu dulu identifikasi. Silakan menentukan jenis kegiatan. Jadi pertama menentukan jenis kegiatan programnya kan kita udah jadi sebenarnya tuh nama program tuh nanti di poin ke 5 deh. Tapi gimana sih ini bahasannya? Jadi kita mau nentuin dulu mau intra, ekstra apa kok. Habis itu udah kita dapat kan kok kita mah. Ya. Deskripsi berarti ya masuk ya. Kami akan mengangkat mengambil program sekolah yang ingin mengembangkan program sekolah berkaitan dengan kokurikuler gitu. Iya. Gimana? Coba Pak sambil diketik Pak. Program ini gitu ya. Silakan menentukan jenis program yang ingin kami kembangkan itu adalah kokurikuler. Adalah kokurikuler. Oh, jenis program yang ingin kami kembangkan adalah jenis program yang ingin kami kembangkan. Jenis program yang ingin kami kembangkan adalah apa sih? Adalah kokurikuler yang berada pada jenjang SD. Kali ini tentukan jenjang kelas yang ingin menjadi target. Yang berada apa yang menjadi target? Yang berada di target. Yang berada. Kayaknya berada kalau SD. Berada di jenjang SD apa yang menjadi target kami adalah jenjang SD gitu. Mana yang enak? Yang berada yang menjadi target bagus. Kami adalah jenjang sekolah dasar Terus apa lagi? Udah. Terus kalau di sini ya, lihatlah kembali 7 karakteristik lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Ini tentukan dulu, Bu. Tentukan dulu jenjang kelas yang ingin menjadi targetnya. Kelas seluruh. Seluruh kelas 1 sampai 6. Jenjang SD dari kelas 1 sampai 6. Sampai kelas 6. Iya. Jenjang sekolah SD dari kelas 1 sampai kelas 6. 1 sampai kelas 6. Kelas 6. Terus karakteristik yang ingin kami munculkan. Dilanjut. Ya, karakteristik lingkungan yang ingin kami munculkan, gitu nggak sih bahasanya? Boleh. Bisa yang kami munculkan. Yang ingin kami munculkan yaitu lingkungan yang melatih. Karakteristik lingkungan yang ingin kami munculkan. Yang ingin kami munculkan yaitu karakteristik lingkungan yang ingin kami munculkan yaitu kemarin tuh apa? Lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan. Oke, mau satu aja cukup nggak? Boleh satu dulu deh, nggak apa-apa deh.
Dua. Aku dulu nggak apa-apa. Mau dua boleh? Masalahnya bingung yang keduanya. Selain itu apa? Satu dulu deh, nggak apa-apa deh. Lanjut dulu biar kerangkanya dulu. Oh ya udah. Satu aja dulu. Nanti kalau ada yang mau nambah-nambahin gitu kan tinggal nambah. Kalau ini nyambung nggak, lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Bisa nggak? Bisa aja sih kayaknya. Apa tadi lingkungan? Lingkungan yang menempatkan murid. Jadi kan dari lingkungan yang membiasakan murid buat membaca gitu ya. Jadi si anak itu bisa aktif sendiri dalam proses belajarnya. Dalam belajar itunya, membaca Ya. itunya. Bisa nggak sih? Bisa. Ya, lingkungan yang menempatkan murid. Pak, titik duanya dari itu tuh Pak, dari yaitu lingkungan titik 1. Jadi yang karakteristik mah jangan dikasih titik. Oh gini. Ya kan poin satunya dari lingkungan yang melatih. Nah itu karakteristik jangan dikasih titik. Nah gitu. Gini kan? Ya. Tuh lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses apa? Dalam proses sehingga terlibat apa? Terlibat aktif dalam proses aktif dulu Pak, terlibat aktif ya. Dalam proses belajarnya sendiri. Oke, kita lanjut slide selanjutnya. Diskusikan bersama slide selanjutnya ya. Selanjutnya apa sih Bu? Poin 6. Poin 6-nya apa Bu Kasna? Poin 6-nya ini tadi udah ya. Poin 6-nya membuat ringkasan umum program atau kegiatan yang deskriptif, singkat, tujuan, alasan, pemilihan program. Oh berarti tuh Pak yang tadi yang udah ada judul kegiatannya dipindahin slide-nya, geser ke kanan. Jadi yang tadi tuh yang udah ada judulnya, yang tadi kan Pak Halim udah bikin judul tuh, judul kegiatan BMI tuh. Slide 4. Nah geser ke yang terakhir kita ketik. Geser itu aja tuh 4-nya tuh. Angkat. Terus. Set. Bukan. Nah. Ya enggak? Coba lihat slide 7. Slide 6. Nih, sini nih, satunya. Slide 6 coba lihat. 6. Kejauhan itu, berarti. Iya, itu. Oh, berarti dia di 5, Pak, pindah ke 5. Setelah ini? Iya. Pindah ke 5 berarti. Setelah deskripsi? Iya, setelah deskripsi. Berarti judulnya bukan deskripsi, Pak. Berarti yang situ-situ. Hah? Berarti yang apa sebelum deskripsi? Setelah. Sini. Setelah itu. Soalnya 5 geser lagi. Satu langkah lagi. Satu langkah nih yang ini nih Pak Halim. Satu langkah lagi, Pak. Setelah apa sebelum? Setelah deskripsi tadi. Setelah deskripsi sebelumnya ke sini, Pak. Halo? Setelah Pak, nggak kedengeran ya? Pak Halim? Hey. Waduh, sinyalnya.
Coba diketik setelah deskripsi. Masuk nggak chatnya? Masuk. Nggak tahu Pak Masuk. Halimnya. Nah, Masuk. setelah deskripsi. Berarti yang deskripsi ganti judulnya, jangan deskripsi karena kita belum penggambaran. Pengantar kali ya? Apa? Soalnya kita belum masuk ke deskripsi itu. Menentukan jenisnya. Pendahuluan. Ya, udah pendahuluan aja kali. Lanjut. Nah, ini baru. Nah, nanti di sini baru kita masuk. Habis ini Deskripsikan. Deskripsi itu isinya judul. deskripsi. Ya. Umum program atau kegiatan yang dibuat. Sertakan judul, deskripsi singkat, Tujuan, alasan, pemilihan program. Membuat diagram Y, tanda setiap bagian dari setiap bagian silakan tulis bagaimana strategi untuk mendorong suara. Aduh, pusing aku. Udah, judul udah. Udah. Judulnya apa? Judul programnya. Judul program yang ingin kami angkat adalah, atau judul program yang apa sih? Ya gitulah. Kalau menderek. Judul program. Ini deskripsi judul program. Ya, di deskripsi. Apa setelah? Kotak itu judul. Di situ udah. Di situ dia. Iya. Judul program. Yang akan. Judul Jadi program. kita ngejelasin programnya di sini. Judul program. Yang akan apa? Dibawakan atau akan dibuat. Dilaksanakan. Kegiatan yang dibuat. Atau yang sudah. Membuat ringkasan. Judul program yang akan dilaksanakan weh adalah atau direncanakan. Dilaksanakan. Berarti ini belum terlaksana berarti ya? Kalau rencanakan belum terlaksana, dilaksanakan. Ya. Jadi jangan yang akan, yang dibuat. Yang dibuat. Yang dibuat atau yang dilaksanakan. Akannya itu kalau akan itu seolah-olah baru mau. Gitu. Dihapus. Yang dibuat. Judul program yang dibuat adalah BMI, Bimbingan Membaca Iqra. Bisa ada latar belakangnya program ini ya? Program ini dilatar belakangi gitu, karena gitu atau berangkat dari gitu. Mau di slide baru apa di sini aja? Slide baru bisa. Apa? Slide baru kayaknya, Bu. Jadi abis ini terus slide baru latar belakang apa, nanti tujuan apa, alasan pemilihan program apa gitu tuh. Jadi per poin kita bikinnya, per slide.
Ini kayaknya suara saya di Pak Halim putus-putus deh. Soalnya dia diem aja. Iya. Ya kan? Siapa lagi nih udah? Iya kan bener. Iya, suara Bu Jen di saya putus-putus, Bu. Aduh, sinyal aku apa ya? Mau saya share linknya biar sama-sama bisa dijumpa? Hah? Kenapa? Apa mau saya share linknya? Terus? Gak apa-apa diketik di situ Apa aja. mau saya share linknya? Gak usah. Ketik di situ aja. Jangan itu biar cepet jadi Pak, biar besok tinggal Apa presentasi. Mau share linknya? Udah, gak usah. Nggak kedengeran dia itu. Aduh, Pak Halim ini sinyalnya ini. Sinyal Pak Halim kan, bekas nama jelas kan suara saya. Iya, jelas Bu Jen nama saya juga. Tadi bekas nah yang sinyalnya parah. Tadi pas petir itu tuh. Apa sih? Atau bisa nge-print sekarang? Nggak di-print sekarang. Makan saya. Pak Halim. Wah, nge-freeze Pak Halimnya. Ngopi dulu. Aduh. Pak Halim nge-freeze. Orang duduknya dekat laut, ge. Pindah duduknya. Aduh, malah busrak. Nah, kita pas diskusi dia keluar. Mental ya? Iya. Belum, tolong dong kunciin. Satu. Nanti kena beliin kue kalau nggak mau makan. Dia udah makan sama. Tuh TP-nya tuh bawa. Adanya mahal itu. Citakan dulu. Mama tadinya mama ngapain mah? Lihat deh ya. Ambil lecetnya sana. Tuh air minumnya dulu. Nggak mau minum. Aduh, saya jaringannya jelek nih. Ini pakai HP, saya lupa bawa charger HP-nya nih. Robet. Iya, 15% lagi nih. Aduh, udah, apa-apa. Yuk berangkat. Ya, lanjut. Nah, tadi sampai mana? Sampai deskripsi kan? Judul program. Saya udah share tadi nggak jadi sharing ya? Share ulang berarti ya? Nah, tadi sampai judul program. Judul program. Terus apa tuh tadi Bu? Itu slide-nya, berbagi slide. Ini slide baru lagi. Slide baru. Itu agak digedein tuh yang bagian ada judulnya tuh tulisannya digedein. Oh, ini maksudnya. Ya, yang judul kegiatannya agak digedein. Gitu. Nah, ini Bu. Oke. Berarti slide yang nomor 5 mah nggak usah kali ya? Yang ya, ini. hapus saja. Nama program. Hapus. Nah, deskripsi judul program yang dibuat adalah BMI. Nah, sekarang latar belakang. Slide baru, latar belakang. Latar belakang. Gimana bahasanya? Pokoknya nih ya, intinya latar belakangnya itu karena banyak siswa yang belum lancar
membaca Membaca Iqra gitu. Iqra. Bahkan ada yang belum tahu huruf hijaiyah gitu. Jadi itu Iya. yang melatar belakangi gitu. Kira-kira bahasanya gimana yang enak? Masih banyak murid. Masih banyak murid yang belum bisa membaca Iqra. Program ini dilatar belakangi oleh Ya. masalah yang terjadi di sekolah kami. Yaitu banyak ditemukan murid apa siswa? Murid yang belum lancar membaca Quran ya, pertama Quran, membaca Quran, Al-Quran. Dalam membaca Al-Quran. Bahkan belum mengenal huruf hijaiyah gitu. Iya benar. Bahkan ada yang belum mengenal huruf hijaiyah. Hijaiyah. Terus gimana? Kurangnya bimbingan dari kegiatan di luar sekolah yang didasari karena kurangnya bimbingan dari keluarga, apa gimana enaknya? Yang didasari. Jadi dia tuh sekolah agama, tapi kayak apa ya? Kalau nggak gini, dari hasil analisis kami ditemukan bahwa apa sih? Bukan penyebab ya? Apa ya? Apa sih kalau coaching teh namanya? Bimbingan. Akar permasalahan apa? Dari hasil analisis penemuan kami temukan bahwa akar penyebab hal tersebut ya, dari hal tersebut. Kok jaya di sini? Kita sampai jam berapa sih? Sampai jam 5. Siapa Pak? Allahu Akbar. Pulang susok Bu Kasna. Saya masih di sekolah, ini masalahnya. Oh, dia masih di sekolah ini, Bu. Santai. Jadi penjaga sekolah. Oh gitu. Tapi banyak teman sih yang nemenin. Saya sendirian. Pak Halim sendiri juga ntar santuy. Saya sendirian ditemenin anak kecil bocil. Ya, dari hasil analisis bahwa penyebab dari hal tersebut kurangnya perhatian dari orang tua gitu ya? Bisa. Atau kurangnya bimbingan dari orang tua? Kurangnya bimbingan dan perhatian. Kurangnya bimbingan atau kurangnya kepedulian orang tua akan hal tersebut. Mana yang enak? Orang tua dalam membimbing anaknya gitu. Membaca Al-Quran. Membimbing anaknya dalam belajar Al-Quran atau membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Dah, segitu aja kali ya. Oke. Perlu tambahan nggak? Nanti ditambahin gampang. Gue biasanya kalau kayak gini malas nambahin. Iya, udah sip aja sip. Oke, mantap. Oke, terus apa tuh Bu Kasna? Habis latar belakang tujuan ya? Latar belakang, ntar. Tujuannya adalah ingin membantu murid untuk lancar membaca Al-Quran, gitu aja ya? Oh iya, tujuannya. Ya, gitu aja kali. Tujuan sama alasan apa? Kayaknya enggak, tujuannya di situ aja Pak Halim. Ya, di slide baru aja. Slide baru, iya, slide baru. Slide baru. Kenapa montang-manting dari tadi?
Tujuannya. 5 menit lagi ya Pak Halim. Ya Pak, 5 menit lagi, siap. Nanti diperhatikan judulnya, nanti kembali ke main. Lihat nanti diagram Y-nya, judulnya, ringkasan alurnya. Tujuan. Kelompok 3 screenshot Pak Halim. Hah? Kelompok 3 screenshot. Screenshot? Sudah, tenang, saya sudah screenshot. Oh, sudah. Mau screenshot berapa? 10 nih, 1, 2, 3. Ya, saya ngebenerin rambut dulu. Sok, screenshot. 1, 2, 3. Terus saya menggelap ya, di sini menggelap aja. Harus pakai center Bu Pasna. Pak Halim mah bisa aja. Nah, lanjut. Tujuan. Tujuannya tadi, ya, Pak, ya. tadi saya ngomong apa ya? Lupa lagi. Slide-nya baru. Udah, nih slide baru. Tujuan. Lorem ipsum dolor sit amet. Tujuannya itu ingin alasan sama tujuan tuh sama enggak? Soalnya nanti kan ada alasan pemilihan program. Beda ya? Beda. Beda ya? Tujuannya itu ingin bisa agar murid bisa membaca Al-Quran kan? Lancar membaca Al-Quran. Itu aja ya? Iya. Agar Tambahin murid bisa membaca Al-Quran. Lancar membaca Al-Quran. Iya. Agar murid Kenapa nggak bisa? Lancar membaca Al-Quran. Lancar dalam membaca Al-Quran. Udah, gedein Pak. Gedein Pak, biar melotot jangan lihat. Biar gede, iya. Pakai bling-bling nggak? Ini dipakai efek bling-bling nih, biar tambah melotot. Tujuan itu. Kan kalau digedein mah ketahuan. Nah, agar murid lancar dalam membaca Al-Quran. Oke, lanjut. Alasan pemilihan program ini. Alasan pemilihan program. Alasan aja udah. Alasan. Nah, nanti di bawahnya alasan pemilihan program ini adalah. Alasan pemilihan program. Ini adalah apa? Dianggap mampu. Gimana sih bahasanya? Alasan pemilihan program ini adalah kan programnya bimbingan membaca Al-Quran. Alasannya kebutuhan yang mendesak akan sarana pembelajaran Al-Quran. Bukan mendesak, kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang penting bagi murid untuk jadi biar si murid itu sesuai dengan karakteristik itu tuh ke tujuan selanjutnya itu mana sih? Iya. Kan kita tadi ngambil yang poin 3 ya. Iya. Itu yang dapat mencapai proses pencapaian tujuan. Jadi kan tujuannya kalau dia bisa baca Iqra, dia bisa kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan itu bisa gitu. Bisa kayak kan kalau pelajaran PAI kan udah suruh hafalan surat-surat, hukum tajwid gitu. Iya. Kalau mereka tidak menguasai kan nggak menguasai Iqra susah. Betul. Jadi gimana itu bahasanya? Panjang lebar kasar ke sini. Jadi gimana itu bahasanya? Jadi kebutuhan dasar yang bawa untuk alasan pemilihan programnya adalah kebutuhan dasar yang penting bagi murid untuk agar dapat untuk murid agar dapat bisa membaca Al-Quran lancar gitu. Untuk agar dapat, kayaknya kebanyakan anak itu. Untuk agar dapat bisa. Alasan pemilihan program ini adalah kebutuhan dasar yang penting bagi murid agar dapat
Dasar yang Iya, tapi judulnya diganti. Panduan dasar yang penting bagi Emang iya? agar murid itu kayaknya yang di belakang Bujen yang punya program itu. iya. Tujuan latar belakang. Nyontek. Oh enggak. Alasan pemilihan program ini adalah kebutuhan dasar yang paling penting bagi murid agar murid apa sih ya? Murid. Jadi intinya tuh agar murid bahasanya susah amat sih. Jadi si murid itu kalau misalkan dia ikut bimbingan ini udah bisa baca Quran. Kalau udah bisa baca Quran, dia bisa ikut pembelajarannya dengan baik. Agar murid memiliki kompetensi untuk dalam mengikuti. Bagi murid agar murid memiliki kompetensi untuk mengikuti dalam membaca Al-Quran dan kompetensi memiliki keahlian. Alasan pemilihan program ini kebutuhan dasar yang penting bagi murid agar murid memiliki kompetensi dalam membaca Al-Quran sehingga dapat mengikuti pembelajaran di bidang PAI ya, di bidang keagamaan ya. Di bidang keagamaan. Pembelajaran di bidang keagamaan. Mengikuti pembelajaran di bidang keagamaan. Kita waktunya sudah cukup. Silakan kembali ke Mentom. Siapa? Siapa? Kira-kira kurang apa yang harus diperbaiki yang diperbaiki. Iya Pak. Silakan kembali ke Mentom ya. Dihentikan dulu rekamannya apa gimana Pak? Ya sudah saya matikan.